Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara santapan rohani. Sebelum kita belajar dengan kebenaran Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Segala puji, hormat dan syukur, kemuliaan bagi Tuhan Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami dapat bersama berkumpul, bertemu, belajar dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada kesempatan hari ini firman Tuhan dengan satu tema, respon panggilan surgawi. Ya. Respon panggilan surgawi. Nah, kita akan baca di dalam surat Filipi, ya, surat Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 dan 8. Ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk memperoleh Kristus, untuk menyatukan hidupnya dengan Kristus, untuk mempercayai Kristus dan untuk percaya dan dapat dipercaya oleh Kristus, itu tidak semudah seperti yang kadangkala kita bayangkan, kadangkala kita bicarakan. Saudara, saya percaya tidak banyak orang yang bisa mengalami seperti yang Paulus lakukan. Paulus mengatakan dengan jelas, ya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yang dahulu merupakan keuntungan bagi Paulus untuk mendapatkan Kristus itu, dikatakan, dianggap, Paulus menganggap sebagai suatu kerugian. Mengapa? Karena ayat yang ke-8 mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Ya, lebih mulia daripada semuanya. Saulus itu sebelum menjadi orang percaya kepada Yesus, Paulus itu orang yang disegani, Paulus orang yang dihormati oleh orang banyak, dipercayai oleh ahli Taurat, orang Saduki, ya, para ulama, dipercaya oleh imam besar Kayafas, saudara. Dipercaya untuk apa? Untuk membinasakan orang-orang yang percaya Tuhan. Tetapi, saudara, setelah Saulus bertobat menjadi Paulus, semuanya itu dianggap sampah. Kenapa? Karena Paulus telah melihat kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Ya. Dan dikatakan, karena aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Kristus adalah satu-satunya bagi Saulus. Derajat, pangkat, harta, kekayaan, bagi Paulus tidak ada apa-apanya. Dan itulah pengiringan Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Pengiringan Tuhan yang sesungguhnya, mengiring Tuhan yang sesungguhnya, mengikut Tuhan yang sesungguhnya untuk memperoleh Kristus. Dan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ya, ayat yang ke-10 dikatakan selanjutnya, dan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini saudara, yang dibangga-banggakan oleh Saulus, yang dibangga-banggakan oleh Paulus, yaitu beroleh kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan dari antara orang mati itu hanya diperoleh dari persekutuan dengan Kristus. Tentu kebangkitan yang pertama, saudara, diceritakan dalam 1 Korintus pasal 15, bagaimana di sana bahwa hari kebangkitan, hari pengangkatan orang percaya, kebangkitan yang pertama akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kebangkitan yang kedua akan dialami oleh semua orang. Nah, yang Paulus kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu adalah kebangkitan yang pertama. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dikisahkan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, ya. Kita yang telah meninggal dalam Yesus, kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan kita percaya bahwa kita yang percaya pun akan dibangkitkan dari antara orang mati, dan yang masih hidup akan diubah dengan sekejap mata. Kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa untuk selama-lamanya. Itu yang dirindukan Paulus, saudara. Jemaat di Filipi, Paulus menghendaki supaya jemaat di Filipi juga memiliki kuasa kebangkitan. Ya. Dan ayat yang ke-14 berkata, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus itu setelah dia percaya kepada Yesus, yang pertama, semua yang dulu dianggap merupakan satu keuntungan, jadi satu kerugian, ya, dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada Saulus. Dan itu diperoleh oleh Paulus bukan dengan santai-santai, tapi berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, melupakan apa yang di belakang, ya, dan berlari-lari kepada satu tujuan. Demikian juga kehidupan orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar bersama-sama, saudara, menyatakan, membuktikan bahwa Kristuslah yang paling utama. Segala apa yang saudara miliki, yang saudara punya di dunia ini, dibanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara, itu tidak ada apa-apanya. Saudara boleh memiliki apa saja,
menikmati apa saja yang ada di dalam dunia ini, tetapi jangan melebihi kita menikmati hadirat Tuhan. Jangan melebihi kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan akan diberikan kepada setiap Bapak Ibu Saudara kita semua. Kalau kita belajar membuat Kristus itu yang terutama. Kristus itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Saudara bisa punya segalanya, tetapi saudara dan saya tidak bisa memiliki Kristus. Tapi kalau saudara memiliki Kristus, saudara bisa memiliki segalanya. Di bumi dan di surga ada dalam kekuasaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap meresponi panggilan surgawi dengan positif, dengan semangat yang menyala-nyala. Tuhan memberkati. Segala puji hormat dan syukur kemuliaan bagi Tuhan Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas jemaat-Mu, atas umat-Mu, atas hamba-hamba-Mu yang mendengar firman-Mu, yang meresponi panggilan surgawi, yang mau meresponi panggilan surgawi dengan semangat yang menyala-nyala, dengan berlari-lari untuk menerima panggilan hadiah surgawi. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.